Selamat bertemu kembali di video kuliah Matematika 2A TPP di ITB. Kita akan mempelajari mengenai integral tak wajar jenis pertama. Slide ini dibuat oleh Sofah Ahmad dan saya Wono Setiabudi. Pada saat kita belajar membahas definisi ini, asumsinya adalah daerah yang diintegralkan itu terbatas, yaitu dari A sampai B. Nah, kemudian fungsi fx itu harus fungsi yang terbatas juga, karena pada akhirnya kalau tidak terbatas integralnya tidak ada. Nah, tetapi kita akan memberikan arti secara khusus. Jadi di situ pada setiap subinterval itu kita perlu cari yang besar dan yang kecil agar kita dapat melihat bahwa integral tersebut ada. Nah, bagaimana jika salah satu dari 1, 2 ini tidak dipenuhi? Nah, ini yang nanti kalau ini tidak dipenuhi, maka ini yang disebut sebagai improper integral jenis pertama dan yang ini jenis kedua. Dalam hal itu disebut integral tak wajar jenis 1 dan 2 itu. Nah, integral tak wajar jenis pertama, sisinya tak terbatas, hanya satu sisi saja. Satu sisi. Oke, jadi kalau integralnya salah satu sisinya tak hingga, maksudnya tanpa batas ini, Jadi tanpa batas. Jadi nanti bisa saja dalam hal ini adalah A menuju tak hingga di sana. Tapi juga bisa nanti B, tetapi yang di sini yang tanpa batas. Nah, cara yang wajar adalah tentu saja untuk daerah yang seperti ini kita batasi saja sampai B, kemudian B-nya digerakkan ke menuju ke tak hingga. Nah, jadi buat B-nya membesar tanpa batas, yakni dengan meninjau limit dari B menuju tak hingga. Nah, arti integral dengan batas tak hingga itu, sekarang misalkan F-nya fungsi yang terbatas dulu, Jadi syarat keduanya harus dipenuhi dan terdefinisi pada A tak hingga. Arti dari integral tak berhingga ini adalah limit dari B menuju tak hingga dari integral yang wajar ini. Ini integralnya wajar karena fungsinya terbatas dan daerahnya terbatas, asalkan limit di ruas kanan itu ada. Nah, integral di ruas kiri disebut integral tak wajar jenis pertama. Ya, sekedar hanya nama saja untuk memudahkan kita dalam diskusi. Nah, jika fx-nya ada, maka integral dengan batas tak hingga itu dikatakan konvergen. Dalam hal yang lain disebut divergen. Saya kira itu nama yang biasa. Nah, sebagai contoh, kalau kita harus menghitung integral dari 1 sampai tak hingga, dari x pangkat min x kuadrat. Pertama, kita hitung dulu bentuk yang terbatas terlebih dahulu, yaitu ambil B bilangan real, dan kemudian kita hitung integral dari min 1 sampai B. Kita selesaikan. Dalam hal ini bisa diselesaikan dengan substitusi U sama dengan X kuadrat, Jadi kita hitung hasilnya seperti itu, kemudian kita ambil limitnya. Dengan demikian hasilnya adalah seperti ini, maka integral yang diketahui ini konvergen dan harganya sebesar ini. Jadi ini. Oke, berikutnya. Hitunglah jika ada integral dari 0 sampai tak hingga sin x. Seperti sebelumnya, ambil satu bilangan, kemudian kita jadikan integral wajar,
kita hitung, ambil limitnya menuju B tak hingga, tetapi dalam hal ini harganya adalah 1 min cos B, dan nilai dari cos B itu kan kalau B-nya membesar, dia berubah-ubah dari min 1 sampai 1. Ya. Jadi dari sini juga bisa dilihat bahwa kalau ini diinterpretasikan sebagai luas daerah, positif mulai diambil 0. Ya. Positif diambil 0. Demikian seterusnya. Jadi tampak terlihat bahwa integral seperti itu tidak ada harganya. Ya. Jadi integral 0 sampai tak hingga sin x dx itu divergen. Apakah hasil yang diperoleh masuk akal? Saya kira tadi sudah saya sebutkan bahwa hasilnya adalah berubah-ubah. Nah, jika ada, hitunglah integral dari 1 sampai tak hingga. Seperti sebelumnya, kita ambil B bilangan real, kita hitung, ambil limitnya. Ya, hasilnya adalah ln B, dan kita tahu bahwa dia adalah tak hingga. Ya. Jadi integralnya adalah divergen. Nah, coba selidiki, ini sangat penting, nanti akan dipakai bagaimana kekonvergenan dari integral ini jika P-nya di antara 0 dan 1 serta P-nya lebih besar dari 1. Ya. Nah, seringkali kita ingin menentukan kekonvergenan suatu integral tanpa menghitung nilainya, hanya tahu apakah dia konvergen atau divergen. Nah, cara yang biasa adalah menggunakan uji banding, ya. Jadi kita selalu bandingkan dengan sesuatu yang lebih sederhana, yang mudah dihitung, ya. Jadi di sini tanpa menghitung, bukan hanya sekedar tanpa menghitung, ya, tetapi bisa jadi tidak bisa dihitung, tapi kita harus tahu apakah integralnya tersebut konvergen atau divergen. Nah, kuncinya adalah perbandingan seperti dulu. Jika fx itu lebih kecil dari gx dan fungsinya positif, ya. Kemudian jika ya yang kecil saja itu sudah divergen besar, apalagi integral yang lebih besar. Ya, jadi di sini ini divergen. Ya. Nah, kalau yang besar ada nilainya, maka yang kecil lebih-lebih, gitu. Kurang lebih seperti itu, ya. Ini jadinya konvergen. Jadi mudahnya diingat, kalau yang kecil saja divergen, apalagi fungsinya yang nilainya lebih besar. Kalau yang besar saja sudah konvergen, apalagi fungsi yang lebih kecil tapi harus lebih besar dari 0, ya, itu juga akan konvergen. Nah, jika gx-nya divergen, maka kita tidak dapat mengambil kesimpulan, ya. Jadi kalau yang besarnya itu divergen, yang kecil tidak tahu, bisa konvergen, bisa juga divergen, jadi tidak bisa. Begitu pula jika fx-nya, integral dari fx itu konvergen, yang kecil konvergen, yang lebih besar kita tidak bisa menyimpulkan. Nah, kita sekarang ingin menggunakan uji banding untuk menyelidiki apakah integral dari 1 sampai tak hingga dari fungsi itu konvergen, ya. Jadi batasnya tidak harus 0, ya. Saya kira bisa digeser-geser. Ini contoh yang gagal dulu, katanya. Kalau fx-nya itu bisa disederhanakan seperti itu, kita ingin mencari suatu fungsi pembanding hx yang konvergen integralnya, ya, karena kita mengharapkan fungsi ini konvergen. Telah kita ketahui sebelumnya, ya. Nah, jika kita meninjau x lebih besar 1, maka e pangkat x itu lebih besar 1, x pangkat x itu lebih besar x. Kemudian kita perlu seper, ya, oke. Dan akhirnya dengan penjumlahan seperti ini, ya. Nah,
hasilnya adalah kalau jika X-nya lebih besar 1, maka Fx itu lebih kecil dari Hx. Dan kalau dihitung, ini lebih kecil, tapi ini divergen. Kalau yang besar divergen, kita tidak tahu mengenai yang kecilnya. Ya. Oleh karena itu, tes ini jadi gagal. Ya. Nah, di sini ditekankan bahwa tidak dapat diambil kesimpulan dari sini. Kita harus mencari pembanding yang lain, ya, pembanding yang lain. Nah, gunakan uji banding untuk menyelidiki ini. Kita ingin mencari sesuatu fungsi pembanding seperti tadi yang integralnya sudah diketahui. Nah, namun jika kita meninjau sekarang E pangkat X-nya itu positif, ini seninya di matematik ini ya. Memilih taksiran, kemudian boleh gagal, kita harus cari yang lain. Ya, ini 2 lebih besar dari 1 ya, oke. Jadi kalau dengan demikian 2 plus itu X lebih besar dari 1/X. Nah, kemudian 1/X ini sekarang lebih kecil dari integralnya. Jadi dengan demikian karena ini divergen, ya, integralnya seperti ini, karena positif divergen maka yang lebih besar tentu juga divergen. Ya. Kalau yang kecil saja sudah divergen, apalagi yang besar. Ya. Nah, sebetulnya kita tadi kalau sudah pengalaman juga bisa melihat bahwa fungsi ini pasti divergen integralnya. Ya. Karena apa? Ini divergen. Ya. Ini divergen, walaupun ini cukup kecil ya. Ya. Kalau ini sendiri dia akan konvergen, tapi karena ada faktor ini nih, ya, setelah disederhanakan. Ya. Jadi divergen, oke. Nah, sebagai halnya batas atas yang tak terhingga, jika daerah konvergensinya daerah yang daerah integralnya adalah dari min tak hingga, ya, min tak hingga sampai B, itu sama saja persis. Saya kira caranya adalah dipotong A, kemudian A-nya digerakkan ke kiri. Ya. Oke, jadi dalam hal ini seperti tadi, ini sebetulnya masih kurang bahwa fungsinya itu harus yang terbatas. Ya. Fungsinya terbatas dan terdefinisi pada itu, maka artinya adalah seperti itu. Masalah konvergen dan divergen namanya sama persis dengan yang tadi. Ya, sekarang sebagai latihan seperti ya. Nah, ini tentu saja tidak bisa dikerjakan dengan langsung, tetapi kita bisa menaksir sehingga integralnya itu bisa dibandingkan dengan yang lain. Oke, terima kasih. Ke slide go.